Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Eagle yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film thriller India yang menceritakan seorang sniper yang diburu oleh banyak pihak. Eagle adalah film India berbahasa Telugu yang disutradarai Kartik Gatlameni dan dibintangi Ravi Teja sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlibur ke negara Inggris, Nalini yang berprofesi sebagai jurnalis asal Delhi sangat terkesima dengan kelembutan kain katun yang memiliki kualitas tinggi. Penjual mengatakan jika kain tersebut berasal dari hutan Talakona, India, di mana ada seorang pria yang membudidayakan tanaman kapas dan mengolahnya menjadi bahan tekstil. Selama ini pemerintah India ternyata tidak menyambut baik usaha pria tersebut. Sehingga karena alasan itulah ia pun akhirnya mengekspor semua hasil produksi ke negara-negara besar di Eropa. Belakangan terdengar kabar jika pria tersebut telah menghilang secara misterius. Dan ketika ditanyakan ke banyak pihak tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Tertarik dengan cerita tersebut, Nalini yang ingin menarik perhatian pemerintah akhirnya membuat sebuah artikel tentang budidaya kapas di hutan Talakona. Namun di luar dugaan, setelah beritanya viral, ia malah mendapatkan pemeriksaan ketat dari Biro Intelijen India. Pimpinan redaksi bernama Suresh mengatakan jika artikel yang ditulis Nalini sebenarnya bukanlah artikel biasa. Karena pada dasarnya budidaya kapas di hutan Talakona memiliki sebuah rahasia yang berkaitan dengan kepentingan negara. Puncaknya karena diberhentikan secara tidak hormat, Nalini yang tidak terima akhirnya memutuskan untuk menyelidiki kebenaran yang disembunyikan. Setibanya di kawasan Talakona, Nalini yang bertanya ke penduduk sekitar mendapatkan informasi jika pabrik budidaya kapas lokasinya berada di atas bukit. Namun setibanya di sana ia pun dikejutkan karena pabrik tersebut sudah rata dengan tanah. Melihat seorang pria yang berdoa di depan sebuah patung, Nalini kemudian bertanya siapa sosok di balik patung tersebut. Dan bukannya mendapatkan jawaban yang diinginkan, pria itu malah mengatakan jika titisan Dewa Siwa sebentar lagi akan bangkit dari kematian. Semakin penasaran dengan cerita tersebut, Nalini akhirnya menemui inspektur lokal bernama Reddy. Namun ketika menanyakan tentang pabrik pemintal kapas, Reddy yang sangat ketakutan hanya bisa menyarankan Nalini agar menemui MLA bernama Sameswar. Seperti halnya Reddy, ternyata Sameswar juga sangat ketakutan ketika diberikan pertanyaan yang sama. Dan memerintahkan ajudannya bernama Vikas, ia pun meminta agar Nalini diantar pulang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mempengaruhi akan membuat cerita buruk tentang desa mereka, Nalini akhirnya berhasil mempengaruhi Vikas. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback beberapa tahun silam kemudian diperlihatkan. 10 tahun lalu di areal perbukitan Talakona ada sebuah rumah pertanian yang di dalamnya terdapat pabrik pemintal kapas. Mempekerjakan dua suku yang berbeda, pria bernama Sahadev dan temannya bernama Jay berhasil membantu banyak orang. Bahkan beberapa di antara mereka menganggap jika Sahadev adalah jelmaan dewa yang diutus untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Di balik kebaikannya, ternyata Sahadev tidak sembarangan memberikan akses masuk. Ia memiliki prinsip jika yang boleh mengunjungi pabrik dan rumah pertaniannya hanyalah orang-orang dari kalangan bawah. Belakangan Sameswar didatangi konglomerat bernama Rajesh yang merupakan pemilik perusahaan Padma Group. Beliau mengatakan jika sebenarnya di bawah pabrik kapas Sahadev terdapat kandungan bauksit yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Menawarkan uang sebanyak 300 miliar, Rajesh berhasil membuat kesepakatan kepada Sameswar agar menyingkirkan Sahadev dari lokasi tersebut. Mendapatkan jawaban dari Vikas, Nalini yang akhirnya mengetahui semuanya memutuskan untuk kembali ke Delhi. Namun saat berada di dalam bus, ia malah ditawan oleh seorang pria bernama Pramod.
Sambil membawanya ke gudang rahasia, Pramod mengaku jika dirinya adalah agen RAW yang diutus untuk mencari keberadaan Sahadev. Dan terkait temuan bauksit yang disampaikan Vikas, Pramod mengatakan jika hal itu bukanlah alasan utama Sahadev diburu. Ia diburu lantaran sosoknya yang merupakan pembunuh bayaran paling berbahaya di dunia. Pimpinan RAW bernama Gayatri mendapatkan informasi jika ada aksi penculikan senjata yang dilakukan oleh seorang sniper. Menggunakan peluru berjenis Gustavo, sniper tersebut menghancurkan para kru dari jarak 800 meter. Mengingat selama ini hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan seperti itu, Gayatri sangat yakin jika pelakunya adalah pembunuh bayaran yang tak lain adalah Eagle. Untuk mencari tahu siapa sosok Eagle, Pramod meminta bantuan kepada pimpinan gangster bernama Robin Singh. Namun bukannya memberitahukannya secara langsung, Robin malah menarik Pramod ke ruangan tertutup untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tidak mengetahui siapa yang dicarinya, Robin kemudian menceritakan sebuah kisah pembantaian yang pernah dilakukan oleh seorang Eagle. 15 tahun yang lalu, Eagle pernah diperintahkan membunuh gembong narkoba yang terkuat di Eropa. Sebenarnya sangat mustahil untuk membunuh si gembong tersebut, karena pada dasarnya gembong itu selalu menerapkan penjagaan ketat di setiap sudut rumah. Namun bukan Eagle namanya jika ia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dengan mengeker celah kipas yang berputar 12 putaran per detik, Eagle berhasil melepaskan timah panas tepat di kepala targetnya. Sepak terjang Eagle dalam dunia kriminal ternyata menarik perhatian banyak gangster di seluruh dunia. Dan salah satunya adalah mafia asal Spanyol bernama Pedro Pascal. Mengerahkan semua pasukannya, Pedro yang berhasil mendapatkan lokasi keberadaan Eagle langsung bergegas untuk melakukan penyergapan. Namun naas bukannya mendapatkan kemenangan, ia dan anak buahnya malah hancur tak bersisa. Intinya Robin mengatakan kepada Pramod jika Eagle atau yang dikenal sebagai Sahadev bukanlah sosok sembarangan. Ia memiliki jaringan dan mata-mata yang sangat luas untuk mengetahui pergerakan musuh yang akan memburunya. Karena memiliki versi cerita yang berbeda-beda, Nalini akhirnya kembali menemui Vikas. Dan setelah bermohon, ia pun berhasil mendapatkan sebuah informasi yang belum disampaikan Vikas sebelumnya. Pertemuan MLA Sameswar dan pengusaha Rajesh ternyata sudah diketahui oleh Sahadev. Dan sebelum mereka mengambil bauksit secara paksa, Sahadev sudah lebih dulu mendatangi Rajesh untuk memberikan peringatan. Puncaknya setelah mengalahkan semua anak buahnya, Sahadev mengancam agar Rajesh tidak bermain api dan menghentikan penggalian bauksit di hutan Talakona. Karena ancaman tersebut, Rajesh kemudian menelpon MLA Sameswar untuk membatalkan perjanjian. Namun bukannya gentar sedikit pun, Sameswar malah berkeinginan mengambil bauksit dengan caranya sendiri. Di tengah percakapan, Inspektur Reddy tiba-tiba saja datang dan memotong pembicaraan. Seolah melarang Vikas menceritakan kisah Sahadev, Reddy malah keceplosan dan mengatakan anggota Naksalite bernama Padma yang hampir tewas di tangan Sahadev. Dengan kemampuan jurnalisnya, Nalini segera mencari tahu keberadaan Padma. Dan setelah berkeliling desa, didapatkanlah informasi jika Padma sudah menjadi seorang guru. Mengetahui profesi Nalini yang merupakan seorang jurnalis, Padma akhirnya mau menceritakan sebuah kisah yang pernah dialaminya. Menjadi agen rahasia Naksalite, Padma pernah ditugaskan menyelidiki pengiriman senjata yang menghilang secara misterius. Dan ternyata beberapa tahun belakangan ini, pimpinan mereka yang bernama Ganapati mengatakan sudah ada 3 kiriman paket senjata yang menghilang di perbatasan India. Sama halnya seperti kelompok Naksalite, kelompok militan yang dipimpin pria bernama Altaf juga mengalami nasib serupa. Mereka kehilangan 12 paket senjata yang terdiri dari 10.000 unit. Karena berhadapan dengan musuh yang sama, Naksalite akhirnya bekerja sama dengan kelompok Altaf.
Dan puncaknya setelah menyelipkan alat pelacak di pengiriman senjata, akhirnya didapatkanlah informasi jika senjata-senjata tersebut dibawa ke rumah pertanian milik Sahadev. Menyamar sebagai rakyat kecil, Padma kemudian meminta bantuan kepada pria tua dan membuat dirinya berpenampilan lusuh. Ia pun diterima sebagai pekerja di pabrik pemintal kapas. Terkait dirinya yang hampir tewas di tangan Sahadev, Padma mengatakan jika ia tidak bisa memberitahukan kisah tersebut. Namun jika Nalini ingin mengetahuinya lebih banyak, ia harus mencari tahu dengan caranya sendiri. Menemui putra sematawayang MLA Sameswar yang bernama Pecala, Nalini akhirnya mendapatkan sebuah cerita yang tidak disampaikan oleh orang lain. Dengan menyewa kelompok gangster bernama Velore, Pecala bersama sang ayah kemudian merencanakan penyerangan untuk melenyapkan Sahadev. Dan rencananya aksi tersebut akan dilaksanakan di malam perayaan yang setiap tahunnya digelar di rumah pertanian. Namun lagi-lagi bukannya mendapatkan kemenangan, Velore dan semua anak buahnya malah berakhir tewas di tangan Sahadev. Pasca pembantaian geng Velore, Padma yang juga menyaksikan kegaduhan tersebut akhirnya menjadi tawanan Sahadev. Ternyata saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah pertanian, Jay sudah merasa jika Padma merupakan seorang mata-mata. Melanjutkan investigasi, Nalini kemudian berbincang dengan pengusaha Rajesh. Dan dari cerita yang disampaikan terkuaklah jika Sahadev pernah memerintahkannya mengatur pembebasan napi bernama Kali Pratap. Kali Pratap adalah mantan polisi asal Denmark yang ditahan karena kasus pembunuhan brutal. Dan tanpa disangka setelah terbebas, ia malah mengatakan jika dirinya akan membunuh Sahadev karena dendam di masa lalu. Namun terkait apa yang terjadi selanjutnya, Rajesh mengaku jika ia tidak mengetahuinya. Melengkapi semua cerita tentang Sahadev, Nalini kemudian menemui seorang bocah laki-laki bernama Farun. Dan karena hampir setiap hari berkomunikasi dengan Sahadev, Farun ternyata mengetahui tentang perang besar yang terjadi di rumah pertanian. Sehari setelah pembantaian geng Velore, Farun menyaksikan ada 3 kelompok bersenjata yang mendatangi kediaman Sahadev dengan pasukan lengkap. Mereka adalah kelompok Naksalite, kelompok militan Altaf, dan pasukan khusus yang dikomandoi oleh pimpinan Rao. Ternyata siasat yang dilakukan Padma juga dilakukan oleh Pramod. Dengan menyelipkan alat pelacak, mereka pun berhasil mengetahui jika semua senjata yang dicuri dibawa ke perbukitan Talakona. Mengirimkan satu kompi pasukan khusus, Gayatri berniat menghancurkan Sahadev dan merebut kembali semua senjata yang telah dicuri. Sebelum melakukan penyerangan, Pramod lebih dulu menyamar sebagai seorang teknisi untuk memastikan keberadaan Sahadev. Namun saat sudah berada di rumah pertanian, Jay malah memberikan beberapa foto yang membuktikan jika dirinya adalah seorang agen rahasia. Ternyata beberapa bulan belakangan ini ketika Pramod ditugaskan mencari tahu tentang dirinya, Sahadev sudah mengetahuinya melalui jaringan rahasia yang tersebar luas. Di luar, militan Altaf yang maju lebih dulu malah menjadi korban keganasan Sahadev. Dan tanpa disangka mereka semua, ternyata Sahadev sudah menjadikan rumah pertaniannya sebagai benteng penghancur. Merubah setiap sudut bangunan rumah menjadi alat persenjataan, Sahadev berhasil menjatuhkan 20 pasukan Altaf tanpa kesulitan sedikit pun. Puncaknya karena merasa mustahil mengalahkan Sahadev di siang hari, Farun mengatakan jika ketiga kelompok tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerangan besar di malam hari. Di tengah cerita yang disampaikan, Nalini malah mendapatkan telepon dari Badan Pertanahan Negara. Mereka memberikan kabar jika rumah pertanian dan pabrik pemintal kapas terdaftar atas nama seorang wanita bernama Archana. Dan dari orang tua Farun yang bernama Tuan Tanis didapatkanlah fakta jika semua kekacauan yang terjadi saat itu bersumber dari kematian Archana.
Tuan Tanis akhirnya mengatakan kepada Nalini jika ia ingin mengetahui sebab pastinya, maka dirinya bisa menemui Jay yang saat ini sedang berada di Eropa. Singkatnya, setelah tiba di negara Polandia, Nalini tidak menyangka jika kedatangannya sudah ditunggu oleh Jay. Dan ternyata ketika Nalini menemui beberapa orang terkait, Jay sudah mengetahuinya melalui jaringan rahasia mereka yang tersebar luas di segala penjuru. Menanyakan hubungan di antara Sahadev dan wanita bernama Archana, Jay akhirnya menceritakan sebuah kisah yang tidak diketahui oleh Nalini. 10 tahun silam, Jay dan Sahadev pernah ditugaskan membunuh seorang polisi yang tak lain adalah Kali Pratap. Pratap diincar karena ia sering menggagalkan aksi kriminal dan transaksi penjualan senjata berskala besar yang dilakukan oleh banyak gangster. Saat akan mengeksekusi Pratap, pandangan Sahadev seketika teralih ke seorang wanita cantik yang tak lain adalah Archana. Dan karena jatuh cinta pada pandangan pertama, Sahadev selalu memperhatikan dan melindungi Archana dari kejauhan. Archana sendiri adalah desainer pakaian asal India yang menetap di negara Denmark. Dan selain menjalankan bisnis fashion, ia juga membuka playgroup untuk menampung anak-anak yang orang tuanya memiliki kesibukan pekerjaan. Kisah cinta di antara Sahadev dan Archana akhirnya bersatu melalui seorang anak playgroup bernama Suhana. Dan dalam sebuah kesempatan, Suhana mengatakan jika yang selama ini melindungi sang guru adalah Sahadev. Setelah resmi menikah, Archana akhirnya mengetahui profesi Sahadev yang merupakan seorang sniper bayaran. Namun bukannya mendapatkan pertentangan, Archana malah memberikan doa agar Sahadev bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu momen, Sahadev dan Jay pernah ditugaskan mengawal transaksi senjata yang dilakukan gangster besar bernama Andrew Robert. Dan dalam aksi tersebut, Kali Pratap yang ditugaskan pemerintah kembali datang untuk menggagalkan. Namun karena tembakan peringatan yang diberikan Sahadev, Kali Pratap akhirnya tidak bisa berbuat banyak dan melepaskan Robert begitu saja. Beberapa bulan setelahnya, Sahadev tidak menyangka jika playgroup milik Archana akan menjadi target penyerangan gangster. Dan ternyata kelompok gangster yang melakukan penyerangan adalah Andrew Robert. Mendapatkan luka tembakan yang cukup parah, beberapa anak termasuk Suhana akhirnya tewas di tempat. Sedangkan Archana yang kondisinya sedang hamil besar dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun setelah berada di sana, dokter malah menyatakan jika Archana tidak bisa diselamatkan. Dalam penyesalannya, Sahadev menemukan sebuah video yang dibuat oleh Archana. Dan dalam video itu, Archana mengatakan jika seseorang menggunakan senjata untuk berbuat kejahatan, maka orang tersebut tidak bisa dimaafkan. Namun jika seseorang menggunakan senjata untuk kebaikan, maka orang tersebut pantas dijadikan sebagai dewa penyelamat. Dari sini, Sahadev akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi pembunuh bayaran. Bahkan dengan target yang lebih besar, ia pun berjanji akan mencuri semua senjata yang diperjualbelikan secara ilegal. Malam penyergapan yang dilakukan 3 kelompok bersenjata, ternyata Sahadev sempat terkena tembakan di bagian lengan. Namun ketika pihak musuh sudah memasuki rumah pertaniannya, Sahadev baru menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dengan menjadikan patung Dewa Siwa sebagai alat perang, Sahadev langsung menembaki mereka secara brutal. Dan setelah menjatuhkan banyak korban, ketiga kelompok tersebut memutuskan untuk menghentikan penyerangan. Melalui percakapannya dengan Pramod, Sahadev mengatakan jika selama 10 tahun belakangan ini ia sudah mencuri ratusan ribu senjata dalam 56 operasi. Dan faktanya produksi senjata di seluruh dunia bisa mencapai 1 juta unit per tahunnya. Di mana setengahnya akan menjadi aset negara dan setengahnya lagi akan diperjualbelikan secara ilegal di pasar gelap. Sejatinya jika membiarkan senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab,
Kemungkinan korban tak bersalah seperti Archana dan juga Suhana akan terus bertambah banyak. Tak berselang lama setelah menyampaikan kata-katanya, Sahadev dikejutkan dengan kehadiran Kali Pratap yang sudah tiba di rumah pertanian. Melalui scene flashback di masa lalu, ternyata Kali Pratap adalah ayah dari Suhana. Dan ternyata alasannya dipenjara karena dialah yang telah menembak mati semua kelompok gangster Ender Robert tanpa tersisa sedikit pun. Menuntut balas atas kematian sang putri, Pratap langsung bersiap untuk melakukan penyerangan. Namun setelah baku hantam selama beberapa menit, ia pun akhirnya takluk dan menyerah di hadapan Sahadev. Menyesali kesalahannya di masa lalu, Sahadev kemudian memerintahkan Pratap menemui seseorang yang sudah dipersiapkannya untuk menjadi kejutan besar bagi Pratap. Sadar jika sebentar lagi akan ada serangan besar, Sahadev meminta semua orang segera menyelamatkan diri. Dan dengan mengaktifkan alat peledak yang sudah dipersiapkannya, Sahadev kemudian mengorbankan diri dan meledakkan rumah pertanian untuk melindungi semua senjata yang sudah didapatkan. Pasca ledakan tersebut, Gayatri mengatakan kepada Pramod jika pasukan khusus tidak menemukan potongan tubuh Sahadev di rumah pertanian. Dan dari sini bisa disimpulkan jika Sahadev bukan hanya merencanakan pencurian senjata. Ia juga merencanakan pelarian dengan memanfaatkan ledakan yang dianggap sebagai tindakan bunuh diri. 15 hari pasca ledakan, Kali Pratap mendatangi salah satu sekolah di kota London. Dan sambil berdiri di depan gerbang, ia pun dikejutkan dengan seorang anak perempuan yang berlari sambil memanggilnya ayah. Dari Jay barulah diketahui jika anak perempuan tersebut adalah putra dari pernikahan Sahadev dan juga Archana. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ternyata pihak rumah sakit berhasil mengeluarkan bayi Archana dalam keadaan selamat. Dan menebus kesalahannya di masa lalu, Sahadev memutuskan memberikan putrinya kepada Pratap untuk menggantikan sosok Suhana. Seolah-olah menjadikan dirinya sebagai Pratap, Sahadev selalu menjalin komunikasi dengan baik kepada sang putri yang bernama Bumi. Dan setelah terbebas dari masa penjara, Bumi yang melihat perawakan Pratap langsung menerimanya sebagai seorang ayah. Sama halnya seperti orang-orang, Pratap juga mengatakan kepada Nalini jika Sahadev kemungkinan belumlah tewas. Ia selalu menjadi bayang-bayang bagi para mafia yang akan melakukan transaksi senjata secara ilegal. Di akhir film diperlihatkan seorang gangster terkenal melakukan peledakan skala besar di beberapa titik penting di negara Eropa. Jay yang mengetahui hal tersebut kemudian menemui Sahadev yang ternyata masih hidup. Dan sebelum Sahadev mengatakan jika perang yang sebenarnya akan segera dimulai, film pun berakhir. Di season selanjutnya, Sahadev mengirimkan sebuah surat kepada Gayatri tentang lokasi penyimpanan senjata yang ada di Bukit Talakona. Dan melalui sebuah pesan singkat yang disampaikan, Sahadev meminta agar semua senjata-senjata tersebut diamankan agar tidak jatuh ke kelompok pemberontak. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.